Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwida dari Politeknik Negeri Banjarmasin, jurusan Teknik Elektro, Prodi Sistem Informasi Kecerdasan. Di sini saya akan menyampaikan sila kedua butir 3. Pengertian sila kedua Pancasila. Mungkin masih banyak ada sebagian orang yang belum tahu bunyi dari sila kedua. Hal seperti ini sangat disayangkan karena jika tidak mengetahui bagaimana kita bisa menerapkan nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari, tidak adanya perilaku dan sikap yang berdasarkan nilai Pancasila akan membuat Indonesia rentan terhadap yang namanya konflik. Pancasila ada 5, setiap silanya akan ada nilai yang bisa dipakai dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan sila kedua adalah sila yang dapat nilai kemanusiaan. Adapun bunyi sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil beradab. Sila kedua ini tidak akan berfungsi dengan baik jika bangsa Indonesia yang tidak menerapkannya dalam kehidupan masyarakat sangat disayangkan, bukan? Oleh karena itu, sudah seharusnya sebagai warga negara yang berkenan hidup tentram, aman, dan damai dalam masyarakat, maka harus menerapkan nilai dari sila kedua. Bahkan lebih baik lagi jika kita punya seorang anak sudah memberikan nilai sila kedua sejak dini. Nilai Pancasila yang sudah ditanamkan sejak dini akan mudah dimengerti, dan kalau ketika dewasa sudah terbiasa menerapkan nilai-nilai Pancasila terutama sila kedua. Namun untuk menerapkan nilai sila kedua Pancasila memang termudah. Maka dari itu, agar nilai sila kedua mudah dipahami, sebaiknya kita berkenalan dulu dengan sila kedua. Lambang sila kedua. Lambang utama dari sila kedua adalah rantai berwarna emas dengan warna dasar merah. Rantai dari lambang sila kedua terdapat dua bentuk, yaitu bentuk bulat dan persegi. Berikut penjelasan makna lambang dari sila kedua. 1. Bentuk rantai dan bulat dan persegi. Rantai bulat pada sila kedua mempunyai makna laki-laki. Laki-laki selalu identik dengan yang namanya kekuatan. Seperti yang diucapkan Bung Karno, beri aku sebal pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dari kalimat Bung Karno sudah tergambarkan betapa kuatnya seorang laki-laki, terutama dalam membela negara. 2. Bentuk rantai yang tidak putus. Rantai yang terputus-putus mempunyai makna kalau rantai tersebut sangat tidak kokoh dan kuat. Sedangkan rantai yang tidak putus, atau bahkan hingga saling terhubung, maka rantai tersebut sangat kuat dan kokoh sehingga tidak mudah dipisahkan. Rantai tidak putus itulah yang menjadi lambang dari sila kedua Pancasila. Singkatnya, sila kedua memberikan nilai bahwa untuk menjadi bangsa dan negara yang kuat dan kokoh, maka persatuan dan kesatuan harus dijaga. Cara yang dapat dilakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia adalah saling menghargai, saling menghormati, dan bergotong royong. 3. Warna dasar merah. Di Indonesia, warna merah berarti berani dan kuat, seperti bendera Indonesia yang memiliki warna merah. Bukan hanya di bendera Indonesia, warna dasar lambang sila kedua juga berwarna merah. Warna dasar merah pada lambang sila kedua dapat dimaknai bahwa untuk membuat Indonesia lebih maju dan baik, dibutuhkan keberanian dan kekuatan dari putra dan putrinya. Itulah mengapa warna merah dipilih sebagai warna dasar dari lambang sila kedua. Sila kedua butir 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia adalah bagian dari butir-butir Pancasila kedua, yang berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada dasarnya, untuk mengembangkan sikap saling mencintai antar sesama manusia ini, harus menerapkan sikap memanusiakan manusia terlebih dahulu. Memanusiakan manusia artinya adalah memperlakukan setiap manusia dengan setara tanpa ada perlakuan amat berbeda kepada satu individu dengan individu lainnya karena beberapa faktor yang mengikuti. Misalnya, karena A berpenampilan bagus dan rapi, diperlakukan dengan baik dan hormat. Sedangkan B yang berpenampilan sederhana, biasa-biasa saja, diperlakukan dengan semena-mena dan tak sepatutnya. Mencintai sesama juga dapat diartikan bahwa setiap manusia dilarang saling menyakiti, harus saling menghargai perbedaan yang ada agar tercipta kerukunan. Jika hal ini dilakukan, tidak akan tercipta keributan seperti perang saudara atau perang antar suku yang masih sering terjadi di Indonesia. Karena manusia hakikatnya diciptakan sebagai makhluk sosial, saling membutuhkan satu sama lain, dan cinta kepada sesama bisa dikatakan sebagai salah satu kebutuhan wajib bagi seluruh manusia. Ibarat kita menanam pohon yang berbuah, apa yang kita tanam itu juga yang akan kita petik. Kalau kita menanam dari bibit yang baik dan rajin merawatnya, pohon tersebut akan menghasilkan buah yang baik. Sebaliknya, kalau kita menanam dari bibit yang sudah rusak, pohon tersebut tentu tak akan dapat tumbuh dan menghasilkan buah.
Oleh karena itu, di saat kita ikhlas cinta kepada semua manusia, kita juga akan menerima cinta sebagai balasannya tanpa harus meminta. Saat memberikan sedikit apa yang kita miliki kepada orang yang membutuhkan, membantu seorang teman sedang kesusahan dan selalu peduli di sekitar. Adapun contoh dari sikap mencintai sesama manusia yang dapat kita terapkan dalam kehidupan di antaranya saling tolong-menolong dalam kebaikan, saling mengasihi, menghargai, dan menghormati, berbicara yang baik dan tidak menyakiti, saling memaafkan, bersikap ramah, rendah hati, dan saling membantu sesama. Maka dari itu, kita harus mengembangkan sikap saling mencintai sesama, karena itu adalah sesuatu yang universal yang harus dibagikan kepada satu dengan yang lain, tanpa terkecuali. Bagaikan sinar matahari yang menerangi apapun itu tanpa pilih bulu, tidak membedakan gunung maupun lembah, hutan maupun gurun, samudra maupun pulau. Demikian juga hendaknya kita saling mencintai satu sama lain, bahkan kepada musuh kita. Sekian penjelasan dari saya tentang sila kedua butir 3. Terima kasih, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.